Motonya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun Sanak TVRI Sumatera Barat Kasadonyo. Sana mana kini Oscar menemani aktivitas Dun Sanak Kasadonyo selama 60 menit kamu kok di podcast kesayangan kita. Podcast sampai motonya orang awak di siko tampeknya Dun Sanak. Dun Sanak di luar kok agak seketik-seketik hujan tapi tak masalah doh. Biarlah Oscar menemani Dun Sanak Kasadonyo kok. Jadi Dun Sanak di podcast sampai kok kita sudah menghadirkan seorang bintang tamu, anak muda dari Sumatera Barat, tepatnya di daerah Bukit Tinggi, berasal dari daerah Bukit Tinggi dan kini sedang menjadi mahasiswa berprestasi. Langsung saja awak perkenalkan ko Dun Sanak, Dea Anantasari. Halo Dea. Halo, selamat siang Dea. Selamat siang. Agak hujan ya tadi ya. Iya, agak lebat hujan sekali ya. Lebat sekali di luar. Lebat banget. Oke, tapi Dea. akhirnya sampai di sini juga. Alhamdulillah akhirnya sampai di sini dengan selamat ya. Oke, tapi kelihatan kering nih Dea nih hari ini. Ya. Karena sekarang udah di sini kan sebenarnya udah lebih enjoy aja waktu sampai di sini. Karena tadi mikirnya karena hujan kan kok. Gimana ya? Sempat nggak ya? Tepat waktu nggak ya gitu. Jadi akhirnya sampai di sini dan bertemu kok di sini dan bisa mengobrol di TVRI ini. Terima kasih kok atas kesempatannya. Iya, sama-sama Dea. Jadi Dun Sanak Dea kok mahasiswi. Tadi kan wak sawi mahasiswa karena mahasiswi ya saya sabi wak. Mahasiswi berprestasi dan banyak prestasi-prestasi yang sudah Dea raih itu baik. Ada akademik juga ya Dea? Akademik dan akademik juga ada ya Dea ya berarti. Nah, berarti kalau menjadi seorang mahasiswi berprestasi itu berat gak sih? Rasanya memegang titel seorang mahasiswi berprestasi itu berat gak sih? Betul sekali kok, karena itu udah ekspektasi dari luar maupun dari dalam gitu, dari keluarga, dari teman-teman kuliah maupun dari dosen, orang-orang sekitar lah ya kok ya. Itu sangat berat mengemban tanggung jawab di pundak kita sendiri gitu sebagai mahasiswa. nampak mana bare aku mau sana. Gitu. Tapi kalau itu kan yang dia rasakan. Tapi yang ada nggak sih rasanya ada keuntungan tersendiri kah menjadi seorang mahasiswi berprestasi atau seperti apa tuh? Baik itu privilege di mata kuliah atau di mana gitu. Seperti apa rasanya? Kalau untuk privilege sendiri ya kok, kalau kita membicarakan privilege sebenarnya itu dari saya sendiri, dari dia sendiri itu merasakan manfaatnya lebih banyak. Di sana. Salah satunya itu dia dipermudah kalau dalam perizinan. Misalnya dalam perizinan kuliah, misalnya ada kegiatan ini, ini. Oke, I see. Iya. Apa ya? Ada dimengerti oleh dosen-dosen. Iya. Tapi harus jelas juga gitu. Iya, harus jelas juga ya. Iya, terus juga banyak pengalaman baru sih kok semenjak ikut kegiatan-kegiatan apapun yang udah dia jalani dari SMA sampai kuliah dan alhamdulillah ternobatkan sebagai mahasiswa berprestasi. Itu sebenarnya itu suatu kebanggaan dari diri sendiri juga awalnya gitu ya. Emang itu kok, emang banyak manfaatnya dari dia yang dia rasakan. Yang dia rasakan ya. Itu yang paling berasa itu pastilah tentunya pada saat perizinan dong. Iya. Karena tiap kegiatan yang diikuti emang perizinan tuh sulit ya kok untuk ngambil absen gitu. Betul, nggak mungkin dong kita pada saat ada mata kuliah atau lain sebagainya titip absen nggak mungkin dong. Iya betul. Iya nggak mungkin dong titip absen tiap hari ya. Muak juga orang-orang. Iya. Oke. Nah selain perizinan mungkin adakah ajang-ajang gitu yang ibaratnya tuh kampus itu mendukung kegiatan yang dilakukan tuh apa aja tuh salah satunya? Salah satunya itu kemarin itu mungkin dari yang dia udah pernah ikuti ya kok kegiatannya, misalnya Duta Pariwisata tahun kemarin, ya itu ekspektasi dosen-dosen teman-teman itu bahkan teman-teman dekat misalnya dia pulang ke Bukit Tinggi, padahal itu sebenarnya kalau dari titel asal tourism ambassador itu tuh gimana ya kok datangnya itu kayak kita dipercaya jadi tour guide gitu, kayak gimana kalau di sini gimana, kalau di sini gimana, bagusnya kemana satu nih destinasi yang harus dituju misalnya gitu. Bahkan teman-teman dia kalau misalnya dari Padang dia bawa ke Bukit Tinggi, teman-teman tuh pasti mempercayakan, oh ini ada dia nih. Kamu yang diandalkan. Iya diandalkan gitu. Terus kalau misalnya di kuliah, misalnya ini yang Duta Bahasa itu kan baru ya kok, baru tahun ini. Jadi sebenarnya itu belum banyak yang gimana-gimananya, tapi dari dosen, dari lingkungan sekitar itu dia selalu dapat afirmasi positif dari dosen juga. Itu tuh kayak gimana ya kok?
misalnya dipercayakan jadi MC, misalnya iya, Kak, betul. ada salah guna kosakata atau segala macam, itu pasti ini udah betul belum, bahkan dari teman-teman gitu, ini udah betul belum jadi gitu. Wikipedia kamu ya, Iya, jadi Google ya kamu di situ. Padahal itu Oke. juga baru kan kok ya, Iya. dia juga masih belajar, tapi ya itu kayak dia senang juga gitu bisa membantu teman-teman, membantu siapapun lah di sekitar dia gitu. Oh, oke. Karena Seperti ada itu. value duta bahasanya itu ya. Ya jadi tertanam di situ. Sepertinya dia ini tahu semua tentang mengenai bahasa. Tapi iya, kamu tahu semuanya. Oh belum kok, belum semua. pastinya belum dong. Oke, berarti Karena- belum tahu secara sepenuhnya berarti ya. Ya. Tapi dasar-dasarnya mungkin paham lah ya. Oke. Nah, itu kan ada duta pariwisata, ada duta bahasa juga yang kamu ikuti, itu aja Pigeon ya berarti ya. Ya. Ya, itu ada yang lain nggak sih, ibaratnya kompetisi-kompetisi lain itu, baik itu akademik maupun non akademik, itu ada nggak? Mungkin dia cerita dari SMA dulu mungkin ya kok ya. Ah, boleh, nggak apa-apa Dari tuh. SMA. Iya. Jadi kalau untuk akademik sendiri dari SMA itu dia mengikuti beberapa lomba puisi, Oke. berkaitan dengan beberapa topik juga. Salah satunya tapi Salah satunya topik tentang Kartini, Hari Kartini. Oh, Hari Kartini, oke. Ya, itu juga ada yang dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Terus itu dia mengikuti yang untuk non akademiknya itu olahraga, itu basketball competition. Oh, basket. tingkat Oke, SMA. basket putri ternyata. Oh, oke. Ya, terus ikut ini juga beberapa kegiatan yang di luar sekolah itu mengikuti festival band competition, itu yang diadakan oleh I'm3 Koredo kemarin itu Oke. tahun 2020 tapi kok. Oh, 2020. Ya, itu tuh alhamdulillahnya dia dan teman-teman band itu mendapatkan winner di saat itu, winner, juara cover satu. challenge ya. Wow, keren. Itu keren. tahun 2020. Oke. Terus untuk non akademik lagi apa ya kok ya? Mm. Itu beberapa paling yang berkaitan sama kegiatan kampus itu banyak lebih ke kegiatan-kegiatannya sih kok. Tapi untuk yang bersertifikat itu ya yang seperti yang disebutkan tadi, ada AM3, yang dari AM3 tadi, ada yang Oke. dari sekolah itu tuh puisi segala macamnya seperti itu kok. Terus itu Tunggu, pelan-pelan, ini banyak banget Oh, yang iya. datang ini. Sampai mikirnya ada lagi gitu, apalagi ya gitu. Berarti banyak banget berarti yang kamu ikuti ya. beberapa kok. Beberapa, itu nggak sekolah. beberapa sih. Kayaknya. Itu banyak banget tuh kayaknya tuh. Selagi ada kesempatan kan kok terus diambil gitu. Karena Oke. karena emang kalau kita dikasih kesempatan misalnya dari sekolah, dari Ah. guru itu kayak sayang aja tidak diambil gitu. Tidak dicoba. Iya betul. Tapi itu kan semuanya apakah itu direkomendasikan oleh guru yang nunjuk, oh dia kamu ikutlah lomba-lomba ini, atau memang diri kamu sendiri tuh yang menjadi volunteernya untuk mengikuti ajang itu? Sebenarnya dari dua belah pihak sih kok. Dua-dua Ada pihak, yang oke. dari dia sendiri bertanya ke guru-guru, ada Oke. juga yang dari guru-guru menawarkan ke dia juga gitu. Oh. Dan untuk yang di bidang non akademik itu kebetulan dia juga udah berkontribusi dalam studio bikin cover challenge, bikin cover lagu di YouTube juga Oh, sama oke. teman-teman yang hobi musik juga di Bukit Tinggi di studio band namanya X-Ray, Oke. X-Ray Bukit Tinggi. Nah, dan itu juga suatu ini sih kok, suatu kegiatan yang menurut dia sangat-sangat dia pengenkan lagi terulang gitu. Karena Oke. di kuliah kan di Padang gitu. Iya. Kalau di studio kan di Bukit Tinggi, jadi Iya. kayak udah jarang banget ke Bukit Tingginya. Oh berarti hanya sampai pada itu. SMA berarti ya? Iya. SMA aja. Kalau di kuliah ini, perkuliahan ini masih ada nggak, atau udah sama sekali nggak ada megang-megang alat musik dan sebagainya? Kalau di kuliah mungkin semenjak di Padang udah sebenarnya jarang ya kok. Oh lebih ke jarang. Iya jarang, Oke. tapi masih ada dikasih kesempatan kemarin itu beberapa kali untuk mengisi musik, Oke. live musik di beberapa kafe di Padang, dan juga mungkin dia ngerasa kayak masih bisa nih mendedikasikan jiwa-jiwa seni lagi nih di Padang gitu. Ada pelampiasan, ada medianya Iya, ada berarti di situ medianya ya? gitu, dan ya alhamdulillahnya ada beberapa lah yang masih dia coba lagi. Oh, oke. Terus kemarin juga beberapa kali setiap ada performance segala macam tuh dia tampil dong di sini, tampil dong sini, oke. dan alhamdulillah itu kayak oke. Masih dikasih oke, kepercayaan gitu. ya, itu Masih satu dikasih apa ya, padahal kita udah lama nggak nyobain, baru Iya, ini baru betul pertama kok. kali lagi, tapi masih dikasih kepercayaan ya. Kembali kan di Padang kan dia nggak ada alat musiknya kan ya kayak, karena Iya. alat musiknya tentu di rumah gitu di Bukit Tinggi Iya. gitu. Jadi kayak ya udah coba aja deh, boleh Coba aja gitu. Oh oke.
Oke. Gitu. Tapi Musik. dia kan ini kan kamu banyak sekali ya. Berarti begitupun itu pada saat SMA itu kan rata-rata mungkin yang aku dengar orang-orang di rumah pun dengar itu mungkin berbau musik dan seni. Nah, kalau yang sarjana ini, kalau yang pada saat kuliah ini apa tuh? Ada nggak sih prestasi-prestasi atau ajang-ajang kompetisi yang dia ikuti? Beberapa prestasi semenjak kuliah ini sebenarnya itu ya kembali lagi kok ke kebanggaan banget dari diri sendiri, kayak ternyata dia bisa loh ngelewatin itu selama kuliah. Duta Bahasa, Duta Pariwisata di awalnya. Nah mungkin kalau yang dia bisa ceritain kok yang dari awal itu sebenarnya ini yang ajang ya kok ya. Yang ajang itu pertama kali dia ingin sekali Duta Bahasa itu jadi ajang pijen pertama yang akan dia ikuti dulunya di semester 4 kemarin, tahun kemarin. Tapi dia belum dikasih rezeki untuk jadi finalis di tahun kemarin, dan dikasih rezeki menjadi finalis di tahun ini untuk Duta Bahasa. Nah, karena kemarin itu untuk Duta Bahasa sendiri yang nggak jebol di tahap akhir, sebenarnya sayang banget sih kok, karena itu udah tahap akhir untuk menjadi finalis, tapi belum dikasih rezeki di sana, jadi dia cari kesempatan lain lagi nih. Ternyata dikasih kesempatan untuk mengikuti Duta Pariwisata Indonesia. Nah, itu kemarin juga audiensi dari pihak Bukit Tinggi, Sumatera Barat juga, Padang, Sumatera Barat, baru ke nasional kemarin gitu. Wah, gokil. Alhamdulillahnya di Duta Pariwisata. Nah, dia nggak menyerah kok sebenarnya untuk mencoba lagi Duta Bahasa di tahun ini, dan alhamdulillah dikasih kesempatan untuk menjadi finalis tahun ini. Dan menjadi seorang Duta Bahasa. Oke dia. Ini kita tahan sebentar Dea dan Sana Aksadonya karena ada visual menarik nih dari Dea juga nih, bagaimana aktivitas seorang Dea Anantansari keseharian. Aku nyedun sana visualisasinya untuk Anda. Mau tanya orang awak, disiko tampeknyo. Nah, tu dun sanaa tadi. Nampak dia kan padek bana dun sanaa, nak abi-abi raso tadi tu. Nampak dun sanaa. Alah tadi malagunya, menyanyinya pulo, ada tadi modelingnya pulo, tadi adalah duta bahasanya bagai tadi dun sanaa. Jadi ya subhana padek itu raso dun sanaa. Tapi dia merasakan itu semua nyaman tak sih, sepadat itu jadwal dia gitu? Kalau untuk kenyamanan ya kok, sebenarnya dia nyaman banget sih kok, karena sebenarnya dia anaknya juga kalau nggak sibuk itu, kalau nggak ada kegiatan itu bisa meriang sendiri di kamar gitu. Tunggu dulu nih, ini meriang nih beda cerita nih. Iya emang kayak gimana ya, kurang ada esensi apa gitu. Kalau ada yang kurang rasanya kalau dia nggak ada melaksanakan kegiatan apapun gitu. Jadi kalau bisa isi deh waktu luangnya sama ini gitu. Isi deh sama ini gitu. Jadi berarti ibaratnya waktu orang istirahat kamu nggak bisa berarti ya, nggak ada waktu istirahat rasanya berarti ya. Sebenarnya kurang istirahat juga sih kok. Kurang istirahat kan sebenarnya kan kalau ya. ditanya. Makanya gitu. Tapi yang kita lihat tadi kan rata-rata yang kulihat berarti seni berarti ya, ada musik, modeling juga di sana, dalam sana itu ada pigeon juga tadi dan lain sebagainya. Terus sertifikat itu apa aja tuh kalau boleh tahu tadi tuh isi-isinya?
sertifikat itu dari SMA kok. Oh, dari SMA. Ya, yang Sampai seperti sekarang dia mention tadi itu ada beberapa yang dari akademik maupun non akademik juga. Dan yang di kuliah itu juga ada yang berkaitan sama mata kuliah dia, essay competition, dan ya beberapa yang seperti ajang yang dia ikuti tadi. Itu dia tapi aku cantumkan penasaran. gitu. Tujuan kamu untuk ikut ajang sebanyak itu, untuk ikut mengambil prestasi sebanyak itu, tujuannya apa sebenarnya? Kalau tujuannya kok, itu sebenarnya dia lebih ke memanfaatkan kesempatan privilege bagi mahasiswa kok sebenarnya. Jadi selagi ada kesempatan, selagi ada peluang untuk mengikutinya, ya udah dia coba aja dulu, apapun hasilnya ya udah nggak apa-apa. Yang jelas dia udah dapetin pengalaman, karena sejatinya bagi dia sendiri itu pengalaman itulah menjadi guru terbaik selama kita menjalani hidup gitu. Dan kamu nyaman di situ? Alhamdulillah nyaman. Sekarang ya. Gak ada pernah capek gitu kayak gimana? Terlalu banyak ajang atau kompetisi yang saya ikuti, kurang-kurangilah atau gimana gitu? Sempet sih kok, kayak udah overcrowded kan, udah ngerasa kayaknya istirahat dulu deh. Kemarin habis ini, kayak contohnya itu di Duta Pariwisata kemarin, kayaknya udah terlalu ngeforsir diri sendiri nih. Ya udah dia istirahat dulu beberapa bulan tuh dia benar-benar kayak nggak terlalu banyak ambil andil dalam kegiatan kampus gitu. Ya udah di ini dulu deh, istirahat dulu di rumah gitu. Fokus aja deh sama tugas-tugas kuliah gitu. Karena ya sampai teman-teman kok bilang kayak bertanya-tanya kan? Iya, bertanya-tanya. Kita aja bertanya-tanya loh, kakaknya ngapain lah? Banyak kali gitu. Udah ya deh, kayak istirahat dulu deh. Jangan dipaksain banget dirinya gitu. Say thank you dulu ke diri sendiri. Break dulu sebentar gitu. Tapi ya dia alhamdulillahnya itu masih bisa memanage waktu kok untuk kegiatan itu. Nah, jadi manage waktunya ini nih, gimana cara dia nge-manage waktu itu gimana kan? Itu kan kalau menurut aku itu sudah terlalu banyak sebenarnya. Gimana cara kamu nge-manage waktu itu? Baik, untuk si manage waktu itu sebenarnya dia pribadi itu karena udah kebiasaan mungkin ya kok ya. Jadi di HP itu ada notes kecil di atas. Berbekal notes itu aja. Iya. Jadi kalau misalnya dia ada kegiatan di hari ini, itu tuh bisa di checklist gitu loh kok. Kalau udah selesai di checklist satu, ini udah selesai di checklist, ditekan aja nanti udah hilang tuh dalam deretan itu tuh. Jadi kalau mau berkegiatan hari ini nih apa, dia tulis dulu. Nanti kalau udah selesai, di saat itu juga dia ngechecklist itu. Jadi kayak nggak kerasa beratnya. Kalau malahan kalau misalnya kita udah lagi kita satu-satu tuh kan, udah terbuang satu-satu dari listnya itu, dia ngerasa udah deh ini udah selesai gitu. Akhirnya hari ini udah selesai gininya gitu. Jadi manage waktunya sebenarnya dia lebih ke itu sih kok. Lebih cara rentetan kegigiatan hari itu, prioritasnya apa yang didulukan, apa yang setelah itu apa gitu. Kalau menjadi sebuah prioritas seorang Dea apa di dalam schedule kamu yang padat itu? Apa yang menjadi prioritas utama ya? Kalau untuk prioritas sendiri sebenarnya akademik sih kok. Untuk nomor satu akademik. Benar, akademik. Akademik harus nomor satu. Iya. Karena kita kan sebenarnya tujuan awal kita jadi mahasiswa itu untuk kuliah, untuk mengisi. Balik lagi ya tujuan mahasiswa ya. Tujuan mahasiswa untuk mengisi waktu-waktu luang itu baru untuk non akademiknya. Jadi itu ya harus diutamakan nilai IPK. Tiap mata kuliah IPK-nya nanti harus bagus gitu. Jadi jangan terlalu fokus sama kegiatan di luar kampus, tapi kita harus fokus dulu nih ke kegiatan kita di tujuan pertama kita deh sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa. Tapi kan ya tujuan kita sebagai mahasiswa sudah kita lakukan kewajiban dan semuanya. Tapi tentu dengan jadwal kamu yang sebanyak itu, mungkin ada beberapa dosen mungkin yang risih mungkin ngeliatnya. Nah betul kan? Nah itu apa kata-kata dosen biasanya itu? Apa yang mereka katakan biasanya? Seperti ini kok. Contohnya lebih gimana ke absen sebenarnya. Absen. Iya. Absen. Absen itu paling krusial bagi mahasiswa. Apalagi yang TA segala macam gitu. Dia lagi TA nih gitu. Itu pernah nggak sih yang ada suara-suara seperti itu, pernah nggak? Lebih ke ini sih kok. Ada kan misalnya udah perizinan nih. Kemarin itu di tahun kemarin itu Duta Pariwisata yang dimana sebenarnya itu perizinan kan tergantung dosen lagi ya kok ya. Kalau misalnya diizinkan alhamdulillah, kalau enggak ya berarti alfa dong gitu. Pernah digituin berarti? Pernah. Pernah pastinya. Pernah. Itu juga berarti. Iya, jadi yang waktu itu ya beneran kok mau nggak mau di saat itu juga waktu itu di Bali waktu Duta Pariwisata. Duta Pariwisata di Bali. Grand finalnya baru sampai di hotelnya itu dia harus membuat tugas video. Ada salah satu tugas video yang memang harus dikirim hari itu. Tugas kuliah? Iya, itu sekalian absen kok di sana. Jadi baru sampai harus
buru-buru nih, kan waktunya beda di sini sama di sana kan 1 jam Eko. Tapi Iya. akhirnya telat juga gitu. Tapi at least juga. sudah mengambil absen gitu. Oh gitu. Gitu sih kok yang Aduh. perabsenan untuk tugas kuliahnya kemarin Aduh, tuh itu sayang banget. salah satu mata kuliah yang karena agak sulit. beda apa waktu ya? Iya, iya, apa betul. waktu ya? Kalau yang di Bali kan Wita, Iya. waktu setengah. Di sini Kalau di sini kan WIB, WIB, jadi betul, berbeda. Kak. Oh, kiranya dosen kamu Krusial. nyuruh kamu pulang ke Padang pada saat itu. Enggak ya, nggak mungkin Enggak. dong. Oke, Kita tetap berarti bikin tugas gitu. pada saat pembuatan tugas itu berarti. Oke. Itu sih kok yang masih kepikiran sama dia. Oh iya, ini itu absennya agak krusial tuh. Tapi alhamdulillahnya kan karena semester kemarin, tapi alhamdulillahnya nilainya tetap memuaskan sih kok. Tetap memuaskan Iya. ya, karena cuma alfa sekali aja ya. Iya. Nggak mau nambah-nambah lagi ya gitu. Tapi kalau Gitu menurut sih, kamu Kak. perkuliahan kamu dengan banyaknya schedule ini itu kamu merasanya cukup aman atau gimana tuh rasanya? Apakah ini bakal terganggu nggak sih perkuliahan kamu jatuhnya gitu? Alhamdulillah sejauh ini nggak yang terganggu. Iya, nggak terganggu Gimana banget kok? ya? Karena dari dia sendiri itu karena balik lagi karena tadi tuh prioritas dia pertama itu akademik. Mau gimana pun sesibuk apapun di luar, kalau misalnya udah urusannya itu ke tugas kuliah itu selesai dulu, baru nanti setelah itu baru jalani kegiatan aktivitas di luar kampus gitu. Oke, berarti memang akademik kuliah itu menjadi top priority Iya, berarti top priority. ya. Wis gokil gitu. Maupun itu. mau dimanapun, mau di Bali kek, mau di luar negeri kek, nanti tetap akademiknya nomor 1 ya berarti ya. Harus kok. Harusnya Harus. harusnya mingkem-mingkem. harus. Nah, kalau misalkan kamu dikasih kesempatan gitu untuk menjadi seorang student exchange, kita berandai-andai nih kalau misalkan Amin. kamu amin. Amin. Kamu menjadi seorang student exchange gitu, tapi kamu harus merelakan mata kuliah kamu atau kuliah kamu di sini. Kamu terima nggak itu? Kan itu kan kesempatan tuh. Nah, kamu kan tidak menyia-nyiakan kesempatan nih ceritanya. Iya. Nah, kamu ambil nggak itu kesempatan untuk menjadi student exchange itu? Dia lihat dulu ini sih kok. Apa Lihat itu? dulu kegiatan apa yang mengharuskan tugas kuliahnya tadi kan. Itu tuh sebenarnya tuh sekrusial apa tugas itu dulu. Terus nanti kalau misalnya rasanya bisa diusahakan dulu nih perizinan, diusahakan dulu atau selesaikan dulu yang di sini. Nanti baru bisa lanjut ke yang student mobility tadi. Oke. Amin. Amin. Ya, barulah ikut itu gitu. Tapi kalau misalnya itu mengganggu yang benar-benar membuat dia gagal tertunda segala macam, mungkin dia pertimbangkan lagi kok. Karena Oke. itu menyangkut lagi kan sama kuliah kita gitu. Tapi kalau tetap berhubungan sama kuliah yang benar-benaran bisa diakali deh. Gimana Oke. caranya, mungkin dengan Zoom dari rumah tapi tetap kita mengikuti student mobility tadi nggak apa-apa. Tapi kalau ada salah satu yang dikorbankan, rasanya untuk akademik ini agak gimana gitu ya kok ya. Kalau untuk akademik. Berarti kamu gitu. benar-benar terfokus sama akademik itu ya. Iya, Berarti sebenarnya. walaupun dari hantaman dari luar pun tidak ada, penting akademik top priority nomor 1 gitu. Ya, nomor 1. Oh, oke gitu. Nah, pernah nggak sih ada di momen seperti itu kamu dikasih kesempatan untuk menjadi student exchange gitu untuk keluar negeri gitu, tapi direlakan menjadi seorang mahasiswa mata kuliahnya gitu, pernah nggak? Sebenarnya kalau untuk student mobility sendiri belum ada ya kok, tapi ada Oke. salah satu pengalaman yang benar-benar mirip sama itu. Oke, apa tuh salah satunya? Salah satunya kemarin itu kebetulan kan dia sebelum ikut duta bahasa, Aha. itu tuh ada salah satu volunteer, international volunteer gitu, Ya. yang dimana itu juga apa ya kok, keinginan dia juga ingin ikut itu Oke. sekaligus untuk melatih bahasa Melatih, Inggris ya. dengan orang-orang luar juga. Oke. Walaupun dari sasing itu tuh kan emang membantu banget ya kok ya untuk kita, untuk komunikasinya gimana gitu. Nah di saat itu juga karena dia mikirnya tuh di duta bahasa ini, karena tahun kemarin udah gagal di tahap terakhir kan kok. Ya Yeah. udah, kalaupun apapun hasilnya di sini di duta bahasa ini, pemilihan ini, ya udah nggak apa-apa gitu. Oh, Jadi dia ikut dulu nih yang sekarang ini, dia ikut dulu nih yang international volunteer tadi. Oke. Tapi alhamdulillah, bukan tapi sih kok, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kasih kesempatan untuk jadi duta bahasa yang ini kan kok, setelah mengikuti beberapa kali seleksi, ya. alhamdulillah kan keterima terus tuh kok. Iya. Nah, yang dimana itu yang international volunteer tadi itu emang waktunya mepet banget kok. Mepet Dan banget. emang
bentrok banget sebenarnya. berarti ya? Iya. Oke. Itu tuh juga keinginan dia, tapi duta bahasa ini juga keinginan dia sejak SMA. Jadi dia betul. harus mikirin lagi nih, harus ada yang dikorbankan dalam soal yang ini. Iya. Jadi ya udah dia belajar ikhlas di sana. Dia merelakan salah satunya karena dia bandingin lagi nih kok priority dia sebenarnya itu apa dari awal gitu. Jadi duta bahasa nih karena dia pengen banget dari SMA, volunteer itu sendiri itu dia baru kepikiran juga baru kemarin gitu. Kan karena ngambil kesempatan tadi ya kok ya. Iya. Tapi karena itu ya udah dia ya nggak apa-apa ikhlasin aja dulu sih korbankan dulu dia ikuti. Tahu tahun besok kan ada lagi gitu. Ya udah tapi dia memang kalau volunteer itu biasanya ada terus ya Sawako? Ada terus tiap tahun sih kok. Ada terus dia. Oke. Dia ini kan menarik nih ternyata memang Subana aktif di sana itu awasnya mencari itu mendengar panjang agak sekitar panjang di sana. Tapi kita tahan dulu di sana. Wak bakal break sebentar dan di sana pun jangan kemana dulu nak. Tetap di podcast sampai motanya orang awak di Siko sampai di sana. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Balik lagi dan sana menonton kita di podcast sampai mautanya orang awak di Siko tampeknya dan sana. Dan dan sana pun bisa menonton podcast sampai mautako di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat. Itu ada di YouTube, di Instagram, di Facebook, dan ada pula di TikTok dan sana yang kini awak sedang live di TikTok TVRI Sumatera Barat atau TVRI Sumbar dan sana. Sudah tuh dan sana bisa menontonnya melalui TVRI Klik yang tinggal dan sana download saya melalui App Store dan Play Store di handphone dan sana kasadonyo. Oke, dia. Tadi kan kita kan sudah membahas semua prestasi dia kan yang sebanyak itu tadi kan yang benar-benar overwhelming kayak overwhelming. Tapi jujur itu banyak prestasi yang kamu raih. Itu untuk kamu sekarang aktivitasnya apa aja tuh? Kalau boleh tahu dengan sebanyak padatnya schedule kamu itu. Untuk akhir-akhir ini ya kok. Iya, akhir-akhir ini. Akhir ini kebetulan kemarin udah selesai yang duta bahasa itu. Oke. Kan dia ada mengikuti ini lagi kepanitiaan. Oh, panitiaan apa itu? Kepanitiaan English Fair. Oh, English Fair. Ya, yang di video tadi. Ya, jadi English Fair itu salah satu event dari jurusan. Pekan bahasa Inggris gitu, ada exhibitionnya juga. Ada beberapa kompetisi online maupun offline berbasis akademik maupun non akademik. Jadi emang fokusnya ke sana setelah duta bahasa kemarin kegiatannya. Jadi langsung terjun ke kepanitiaan, mempersiapkan event itu bagaimana biar bisa eksis lah gitu kok. Karena event sendiri itu tahun 2016 terakhirnya. Udah 2016. Hampir 10 tahun. Ya, hampir 10 tahun belum terjalankan lagi. Vakum selama 9 tahun. Dan angkatan dia, angkatan 21, 22 dan 23 ada 24 juga. Itu mencoba membangkitkan kembali IFER. Ya, IFER competition, IFER dari jurusan Sasing lagi tahun ini. Ya. Oh, berarti itu memang acara memang dari Sasing ya berarti? Iya, dari prodi kok gitu. Jadi dan alhamdulillah sudah selesai. Oh, udah selesai? Baru tanggal 14 kemarin baru selesai. Oh, acaranya 14 kemarin selesainya? Acaranya dari tanggal 12, 13 dan 14. Puncaknya di tanggal 14. Puncaknya tanggal 14? Iya. Jadi gitu kok untuk kepanitiaan sendiri. Oh gitu. Berarti setelah dari duta bahasa langsung lanjut ke IFER ini? Iya. Ke IFER ini? Ke IFER tadi. Jadi memang sedikit mepet karena mempersiapkannya. Bukan mepet lagi itu kayaknya tuh. Itu udah padat sekali tuh rasanya tuh. Tapi akhirnya selesai juga. Akhirnya selesai juga. Walaupun padat kan kok teman-teman juga karena kemarin itu dia sempat meninggalkan teman-teman di IFER karena persiapan duta bahasa waktu selama karantina itu IFER tetap jalan tuh kok. Tetap jalan persiapannya gitu. Sampai dia meninggalkan teman-teman dia karena di sana dia juga koordinator. Dialihkan dulu nih ke teman yang lain dulu untuk menghandle di kepanitiaan IFER tadi. Tapi alhamdulillahnya terjalankan dengan baik walaupun kemarin dia hilang selama karantina di duta bahasa. dipertanyakan. Tapi alhamdulillahnya selesai juga. Gitu. Dan alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar. Dan diharapkan juga sih kok karena vakum kan 9 tahun itu. Jadi diharapkan tahun depan masih berkelanjutan lah tiap tahunnya. Amin, mudah-mudahan event masih berkelanjutan. Amin. Nah, ini event ini memang diadakan tiap tahun kalau untuk sarang nanti. Iya.
Diusahakan diadakan tiap tahun kok. Oke, karena memang kan dulu kan dia bilang kan vakum hampir 10 tahun ya. 9 tahun. 9 tahun lah, 9 tahun baru diadakan lagi gitu. Iya, baru diadakan lagi. Itu gimana tuh rasanya event yang sebelumnya tidak pernah ada terus diangkat lagi gitu? Sebenarnya itu lebih ke ini ya kok, kayak keraguan apakah bisa dijalankan setelah vakum beberapa lama, apakah ini bakal semeriah tahun 2016 gitu. Jadi diusahakan lah sama teman-teman panitia, sama dari dosen-dosen juga, alumni juga kemarin membantu agar berdirinya event itu. Jadi ya sebenarnya supportnya banyak. Iya, supportnya dari support itu sih kok akhirnya terjalankan juga dengan baik gitu. Betul. Bener-bener juga sih ya, karena dari support itu pula kita bisa semangat juga ya akhirnya. Tapi ada tapinya juga nih. Kan itu kan kamu kan ibaratnya kan ada keraguan ya dalam melakukan suatu hal ya, apapun itulah keraguannya itu. Nah, membuat kamu tetap semangat tuh apa? Yang membuat kamu tuh tetap masih termotivasi, masih semangat, itu tuh apa tuh? Karena rasa ragu itu kadang menghancurkan orang-orang kan, menghancurkan optimisme orang-orang gitu. Kalau kamu apa tuh membuat kamu tetap optimis dan ambisi? Sebenarnya itu dari diri kita sendiri pertama ya kok ya. Walaupun kita ragu sama diri kita sendiri, kita harus tahu nih sebenarnya dari awal itu apa sih yang bikin kita ragu tuh apa sih sebenarnya. Nih sebelum adanya keraguan, kita tuh apa sih sebenarnya tujuannya gitu. Apa sih yang bakal kita capai untuk sebelum ragu tadi tuh. Tapi kalau bicarakan tentang keraguan itu sendiri sebenarnya wajar saja untuk kita, apalagi sebagai mahasiswa masih mungkin pelin-pelan juga dalam memutuskan suatu hal. Iya, jangan kan itu. Kadang orang-orang yang seumuran aku mungkin ada juga yang pelin-pelan mungkin tuh masih pelin-pelan kan. Iya, tapi balik lagi tadi kok keinginan awalnya itu apa. Jadi harus diimbangi juga dengan support lingkungan sekitar karena itu sangat membantu kok. Lingkungan kita, teman-teman kita, siapapun di sekitar kita itu support itu paling nomor 1 juga sih kok. Bahkan even kita mensupport diri kita sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain itu nggak bakal mulus jalan, berat pasti jalannya gitu. Oh, berarti ibaratnya harus ada teman cerita juga. Iya, harus ada teman cerita juga. Oke, kalau kamu siapa teman ceritanya? Banyak teman-teman dari kampus, dari jurusan, dari keluarga juga. Jadi alhamdulillah banyak support system ternyata itu tuh penting kok. Banyak banget support system di lingkungan kamu berarti ya. Iya, alhamdulillah. Nah, kalau untuk orang tua melihat kamu sesibuk ini, mungkin dari SMA mungkin orang tua pun sudah melihat kok anak ini sibuk kali gitu. Gimana tuh? Ada nggak nasihat dari orang tua tuh? Banyak sih kok sebenarnya. Apa itu salah satunya? Salah satunya itu orang tua juga bilang kayak kenapa jarang pulang lagi kan gitu, karena banyak jarang pulang nih. Jarang pulang. Ini konotasi jarang pulang nih agak berbeda nih. Jarang pulang gimana nih? Jarang pulang ke Bukit Tinggi, pulang kampung. Oh, pulang kampung. Iya, betul. Jadi memang karena kegiatan yang sangat padat itu membuat dia kadang lupa pulang juga kok. Karena semester awal itu masih sering tuh kayak hari Jumat sampai hari Minggu udah di Bukit Tinggi gitu. Tapi sekarang karena kegiatan lain, karena banyaknya kegiatan yang mengharuskan dia di hari Jumat, Sabtu, Minggu itu di sini. Jadi tuh memang sedikit gimana ya kok kayak dari orang tua pulang lagi. Kan udah selesai kegiatannya padahal belum gitu sebenarnya gitu. Itu sih kok, dan nasihat dari orang tua juga cukupkanlah waktu istirahatnya. Karena itu aja ya? Iya, itu. Berarti orang tua menyuruh itu udahlah kayak yang itu tuh buat apa juga gunanya. Pernah juga nggak sih dibilang gitu? Sempet dibilang juga kayak apa sih yang dikejar, banyak banget sih kan yang dikejar. Kan pertanyaannya kan apa sih dikejar gitu? Fokus aja kuliah, fokus tamatnya, IPK-nya segini, ini segini, mau tamat cepat apa enggak. Pasti tamat cepat sih, tapi harus percaya diri dulu kita sama apa tujuan kita di awal itu apa. Kita harus ngeyakinin orang tua juga sebenarnya kita mau gimana. Cara kamu yakininnya gimana tuh? Kadang kan ada orang tua yang keras kepala, apalagi kan ya kita sama-sama tahu lah baby boomer dan boomers dan sebagainya kan keras kepala ya biasanya. Nah, kamu meyakinkannya gimana tuh? Meyakinkannya tuh dia sendiri itu sebenarnya karena ini sih kok berkaitan misalnya sama musik misalnya. Dia bilang lagi misalnya dinasihatin, dia terima dulu. Terima dulu. Oke. Jadi nanti bilang lagi karena dia anaknya juga kalau nggak ada kegiatan itu kan kayak tadi kok kayak lain aja rasanya, ada yang kurang rasanya. Jadi bilang lagi kayaknya nggak apa-apa deh, ma misalnya nggak apa-apa deh ini diterima dulu, ikut ini dulu nggak apa-apa lah ya, dia bilang kayak gitu. Terus kata orang tua ya udah, yang penting istirahatnya jangan
Tinggal tinggal di kayak makannya juga teratur gitu. oke. Itu sih kok sebenarnya. Itu Dari sebenarnya. orang tua, itu aja. Jadi orang tua cuma ingetin hal-hal dasar gitu aja Hal berarti dasar ya. dan ya sering-sering lah pulang lagi karena semester ini itu yang paling akhir-akhir penting merasa. ini dia sangat jarang pulang. Kalau nggak lebaran dia nggak pulang. Oh gitu. Lebaran Idul Adha kemarin pulang. Pulang. Itu pulang dong. Iya, Nah, pulang dia dong. coret kakak kamu nanti kalau nggak pulang. Kalau Betul. boleh tahu kamu anak keberapa tuh? Saking karena apakah kamu anak pertama karena kamu melakukan hal ini semua atau gimana? Kan ada orang berpikir, saya anak pertama, saya harus jadi panutan untuk adik-adik saya dan sebagainya. Kamu anak keberapa kalau boleh tahu? Sebenarnya dia anak pertama kok. Anak pertama benar Iya. kan? Ya, tapi Oke. sekarang jadi anak kedua karena udah ada abang gitu. Oh, oke. Ya, jadi anak kedua. Tapi dia satu-satunya anak perempuan di keluarga dia. Oh, Ya, oke. Jadi adik dia itu cowok juga, Iya. abang juga cowok. Oh, oke, berarti disitulah kamu jadi panutan berarti. Iya, harus jadi dari- panutan. Nah, adik kamu ngeliat kamu pasti, kakak ini sampai ya, tegapai ya sama aku nanti. Soalnya adik pun juga kayak masih sering ingatin juga sih kau udah Oke. istirahat dulu deh, nggak apa-apa. Iya. Dan alhamdulillahnya punya saudara yang super dalam setiap kegiatan dia sih kok. Oke, Alhamdulillah keren, gitu. keren. Karena jarang-jarang yang kita mbak anak muda, apalagi yang sekarang ya cuman modelannya main game doang, HP doang, termasuk saya salah satunya mungkin. Oke dia, Game. ini dia kan ibaratnya memilih sastra Inggris berarti ya. Ya. Sastra Inggris ini itu keinginan dia kah? Memilih sastra Inggris ini. Kenapa? Kenapa memilih sastra Inggris daripada jurusan-jurusan yang lain? Kalau boleh tahu. Sebenarnya balik lagi kok ke SMA dulu itu Oh, sebenarnya dari SMA? dari SMA Oh, dia itu oke. ada di SMA dia tuh jurusannya bahasa dan budaya. Oke. Jadi jurusan sasing ini sebenarnya sempat terpikirkan untuk memasuki dunia sastra juga. Tapi kemarin itu dia belum ada kepikiran waktu mengikuti tes untuk masuk perkuliahan itu Oke. dia belum ada kepikiran sama sekali masuk sasing. Malah dia mikirnya itu dia harus harus kuat nih untuk Iya. ke HI. Oh, hubungan internasional Iya, hubungan milihnya. internasional. Jadi waktu SN hubungan internasional, waktu SB dia pilih lagi HI sama Ilkom, Oke. tapi akhirnya ke Sasing. Oh, Gitu. akhirnya ke Sasing. Iya. Tapi kenapa pada saat di awal itu milihnya hubungan internasional kenapa? Cita-cita dari anak SMA yang kecil itu tuh pengen ini kok, pengen jadi diplomat. Diplomasi. gitu. Oh, diplomat. Jadi diplomat. Tapi Oke. ya balik lagi ternyata enggak semuanya yang diplomat itu jurusannya HI. Iya. Banyak juga kok yang dari jurusan lain. Jadi kayak ya udah apapun itulah jalan terbaiknya. Oh, oke. Tapi kan memang kalau menjadi seorang diplomat kan ada ilmunya di HI. Iya, betul. Iya, betul. Oke. Betul, Nah, seperti itu kok. baik deh. Ini kita bakal lanjutkan lagi ya perbincangan kita ya, karena sudah ada pula nih kata-kata iklan Oscar katanya. Jadi kita Boleh. dahulukanlah dulu ya Oke. iklannya. Jadi Dunsana kasadonyo jangan kamu dulu nak usai break kok kita akan kembali. Jadi tetap di podcast sampai mau tanya orang awak di Siko Tampe Dunsana. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Tampe Dunsana. Podcast sampai mau tonton di seluruh media barat tadi lewat sabuikan tadi namanya @TVRI Sumbar itu ada di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat dan di TVRI Klik yang tinggal Dunsana download melalui App Store dan Play Store di handphone Dunsana kasadonyo. Oke. Dia ini dia kan sudah semester berapa berarti di sastra Inggris ya? Semester 6. Semester 6. Oh, sudah menuju ke skripsi. Sudah ngerjakan skripsi. Semester depan. Oh, semester depan ngerjakan Ya. skripsi. Berarti sekarang Betul. masih tapi udah prepare belum? Sudah Udah prepare judul juga. Oh, sudah. Ya, sedang pembagian dosen pembimbing kok. Oh, pembagian dari pembimbing. Oke. Oh, Segera. benar. Sesegera Ya, mungkin. dari berarti ya. jurusan gitu. Oh, oke. Berarti benar-benar dikejar banget berarti ya? Iya kok. Tapi ya emang ini ya, emang untuk akademik itu memang Harus penting. menjadi prioritas utama Iya, ya. prioritas Oke. utama. Tapi setelah kamu lulus nanti dari sastra Inggris media 1 lah, amin ya mudah-mudahan. Itu apa yang akan kamu lakukan pertama? Tentunya sebenarnya itu kemarin sempat ditawarkan untuk fast track juga kok. Fast track? sebenarnya. Oh, ada juga tawaran Iya, fast track? fast track dari dosen-dosen kemarin itu. Oke. Tapi dia pertimbangkan lagi kok. Loh, kenapa? Sebenarnya pengen ini sih kok, coba cari kerjaan dulu. Oh, gitu. oke. Atau dia ingin juga mencari kesempatan untuk beasiswa ke luar negeri.
Karena pengen banget kok keluar negeri. Kemana tuh? Iya, ke Australia, Australia, ke Europe, oke. ke ya bagian-bagian sana lah kok. Oh, oke. Tapi ya benar-benar Bagian Eropa ya? Iya, bagian Eropa. Hmm. Kayak gitu. Oh gitu. Berarti memang ada sengaja tidak ngambil fast track ya? Kan itu kan sayang banget ya kenapa ngambil fast track itu sebenarnya. Tapi karena memang ada beberapa pertimbangan Iya, ya pastinya. pertimbangan ya. juga. Oke. Pengen Berarti cari kesempatan nanti juga dulu setelah lulus untuk itu mau cari kerja dulu, apa yang kerjaan seperti apa yang kamu cari tuh? Sebenarnya dari dia pribadi itu coba cari peluang-peluang dulu untuk apa ya kok. Kan sekarang nih semester 6 ya. Nanti Ya, kan semester libur nanti tuh dia cari dulu informasi tentang magang segala macam. Oh, magang itu dulu. Oke. Tapi sebenarnya itu karena dari jurusan sasing kan nggak ada yang mengharuskan harus ke lingkup sasing nih, harus Yeah. ke tetap bahasa Inggris segala macam nih. Yeah. Nggak ada yang mengharuskan itu. Tapi dia cari-cari lagi peluang yang rasanya dia capable di sana, rasanya dia bisa Oke. dia menghandle di sana. Karena dia juga pengen kok yang banyak kegiatan yang bukan hanya berkaitan dengan bahasa gitu, tapi bisa ngehandle suatu event, bisa ngehandle suatu kegiatan di perusahaan segala macam itu tuh. IO lah ya? Iya, IO atau oke. segala macam yang bisa berhubungan juga sama sasing sebenarnya gitu. Oke. Nah itu kan untuk kamu sekarang. Tapi kalau cita-cita kamu dulu pada saat SMA itu selain jadi diplomat apa lagi tuh? Selain jadi diplomat itu cita-cita dia dulu sempat kepikiran jadi dokter, tapi dia kan SMA-nya jurusan bahasa. Oh bahasa? Iya. Oh bukannya ada dua ya? IPA Kebetulan IPS ya? Kebetulan kok di tahun dia itu di Bukit Tinggi kan ada 5 SMA. Oke. 3 dari 5-nya itu ada jurusan bahasa dan budaya, Oh, termasuk SMA ini dia. baru tahu aku nih, baru tahu Gitu. aku. Oh, Jadi di oke. angkatan dia sendiri Oke. itu angkatan pertama juga jurusan bahasa dan budaya. Oke. Jadi itu jadi pertimbangan juga kemarin itu. Apa dia sempat dulu tuh dia dulu di IPA, Oke. dia yang minta pindah jurusan ke bahasa sampai ngemis-ngemis ke BK, ke guru-guru di BK. Oh, saking sukanya gitu. Dia di bahasa dia padahal sebenarnya sama aja mau di IPA mau di IPS apapun nanti itu tuh kerjanya kan kita nggak tahu kan Iya. gimana nantinya gitu. Tapi dia nggak tahu kenapa dia pengen banget nih kayaknya jurusan bahasa deh, kayaknya ini deh. Ya udah dia minta pindah dari IPA ke bahasa. Ke bahasa dan budaya itu. Bahasa dan budaya itu. Oke. Gitu. Nah, tadi kamu bilang jadi dokter udah nggak bisa lagi tuh kan? Iya, nggak bisa lagi. Iya, nggak mungkin udah dari bahasa budaya pindah ke kedokteran itu Iya. jadi apa tuh? Berarti dari dokter tadi, nah itu pengen jadi apa tuh? Sebenarnya lebih ke yang selain diplomat tadi ya kok. Pokoknya itu dia pengen banget nih ngerasain kerja bersama kerja sama kedutaan besar, kementerian luar negeri yang berkaitan sama itu kok. Sebenarnya Oke. dari dulu tuh. Berarti dengan Iya. delegasi-delegasi gitu. Iya, delegasi-delegasi yang apa ya kok dia pengen juga banyak kegiatan yang sering tuh dikunjungi dari luar negeri ataupun Oke. kita yang bisa pergi ke luar negeri itu Oke. impian dia banget sih kok. Impian kamu banget Iya. ya. Tapi sejauh ini yang kamu lihat sejauh mata memandang ada nggak sih kesempatan itu akan datang untuk kamu? Sepertinya dia bisa kalau mencari kesempatan itu kok. Iya. Baik lagi sama apapun yang sudah dia jalani, apapun yang udah dia ikuti. Itu tuh sebenarnya dia menyiapkan bekalnya itulah sebenarnya gitu. Jadi apapun nanti kerja dia di kemudian hari setelah lulus di Ya, sasing, apapun lah itu. apapun itu dia tetap bersyukur karena Ya. pengalaman tadilah kok yang udah nuntun dia sampai sejauh itu gitu. Oke. Gitu. Tapi kan ini kan kamu kan banyak banget prestasinya juga, terus juga keinginannya juga banyak juga kan tadi, walaupun sampai sekarang masih berusaha untuk menggapainya. Yang menjadi inspirasi kamu tuh siapa sih sebenarnya ke titik kamu sekarang tuh? Ada nggak sih tokoh-tokoh atau seseorang yang kamu menjadikan inspirasi? Banyak sih kok sebenarnya. Salah satu siapa? Dulu itu dia dari awal mungkin ya kok dari musik itu untuk dia kan juga suka alat musik piano. Iya. Itu tuh sebenarnya ada musisi Indonesia namanya Hanindia. Hanindia. Iya. Itu aku nggak tahu dulu- tuh kayak itu. Dulu itu emang dia sering cover lagu pakai piano. Dulu dia tuh pengen banget tuh kayaknya dia bisa deh gitu. Kayak dia ya udah dia belajar piano di sana. Oke. Itulah jadi role model dia untuk memotivasi dia juga sebenarnya untuk bisa bernyanyi sambil bermain piano gitu. Terus untuk yang ini untuk yang keluar negeri, untuk yang akademik itu mau dia Yunda kok.
Oh, Maudy Ayunda. Iya, masih aktor-aktor Indonesia sebenarnya. Itu untuk yang jadi role model dia lah gitu lah kok. Iya. Untuk ajang-ajang yang dia ikuti itu sebenarnya itu lebih ke diri dia sendiri yang pengen mencoba hal-hal baru sih kok. Iya. Terus juga banyak ketemu-temu orang-orang keren di sana. Itu memotivasi dia secara tidak sadar juga di sana. Jadi dari diri dia sendiri tidak harus yang ada role model yang gimana-gimana, tapi secara kalau dia udah masuk ke dalam ranah itu, dia udah melihat nih, ini jadi pelajaran buat dia. Ini orang ini bisa dijadikan role model lagi bagi diri dia sendiri. Bahkan ngelihat orang-orang yang keren banget itu kok emang ya udah berarti ini juga jadi tolak ukurnya lah gitu. Nah, seperti itu sih kok. Untuk role model sendiri. Role modelnya berarti ya. Dari diri sendiri ya nggak apa-apa sih kalau dari diri sendiri kan, karena kita menganggap value kita, nilai kita kan berarti besar berarti kan. Ibaratnya, apa sih nama bahasanya? Lupa lagi nama bahasanya. Pokoknya itulah. Pokoknya nilai kita, value kita tuh lebih baik lah gitu rasanya. Tapi Maudy Ayunda itu sebenarnya itu banyak banget sampai sekarang masih menjadi panutan bagi orang-orang berarti betul, ya. Kok. Apalagi kuliah di luar negeri itu yang dia impikan sejak dulu itu. Dari Maudy Ayunda itu dia mikir kayak bukan hanya tentang akademik sebenarnya dari Maudy Ayunda itu juga berkecimpung dalam segala kegiatan gitu, maupun pengabdian maupun dari musisi Indonesia itu sih kok emang keren. Oke Dea, ini kedepannya ada ikut ajang apa lagi nih? Ada nggak ikut ajang perlombaan kah? Atau ada next step pengen mengikuti olimpiade apa begitu? Sebenarnya untuk yang sekarang ini ya kok, setelah beberapa kegiatan yang dia rasa itu cukup rumit bagi diri dia sendiri, merampungnya dalam satu waktu yang sama, itu sebenarnya dia ngasih rehat dulu deh buat diri dia sementara waktu. Iya, kayaknya iya deh. Pikiran gitu. Dari cerita kamu kayaknya kamu butuh istirahat deh kayak mudah. Tapi untuk akademik itu apalagi itu untuk magang segala macam, dia cari kesempatan juga untuk yang sekarang itu lebih ke fokusnya ke skripsi, magang dan segala macam sih, karena udah semester akhir juga gitu. Sama sekarang kan masih berkegiatan di Ganevo manajemen itu di modeling, itu tuh paling juga dilanjutkan lagi sekarang. Karena kemarin itu sempat 1 bulan nggak latihan juga ke Sanggar. Dan udah izin juga sama Coach Dio. Terima kasih Coach Dio sudah mengizinkan dia. Itu ya alhamdulillahnya diizinkan karena dia kan fokus ke duta bahasa. Tapi nanti dilanjutkan lagi setelah ini. Gitu. Janji sama Coach. Janji. Seperti itu. Tapi yang ku dengar tetap aja deh, itu waktu istirahatnya kayak nggak ada deh kayaknya. Waktu istirahatnya nggak ada sama sekali deh rasanya. Betul. Mungkin setelah ini ya kok. Walaupun emang harus mengejar skripsi, harus mengejar magang, segala macam, kita harus ini sih kok. Time management yang bagus itu bagaimana itu yang harus ditekankan lagi sih ke diri sendiri gitu. Betul sih ya, karena sesibuk-sibuknya kita kalau time management yang buruk ya bakal keteteran juga kan jatuhnya kan. Pasti Koko juga merasakan kan hal yang sama. Iya betul. Apalagi time management itu ya amburadul gitu kan, nggak sama sekali tidak jam tertata tidur dengan rapi, jam tidur terganggu apa segala macam. Malah sampai aku pernah sehari itu karena time management yang buruk nggak tidur akhirnya. Itu ya pada saat baru-baru di sinilah itu rasanya benar-benar sibuk, benar-benar apa banget. Jadi time manajemennya itu tidak terkontrol sama sekali kan. Jadi lambat laun sekarang sudah dirapikan sudah di schedule lagi segala macam. Baru alhamdulillah sekarang ada jam tidur akhirnya. Akhirnya ya kok ya, walaupun masih banyak kegiatan juga kok. Iya betul. Walaupun masih banyak kegiatan dan lain sebagainya gitu. Kesehatan nomor 1 juga kan kok ya. Betul. Oke, terakhir ini dia mungkin singkat saja dia ada nggak sih harapan-harapan untuk dia sendiri atau untuk keluarga dan teman-teman lainnya, seperti apa tuh harapan-harapannya? Untuk harapan sendiri ya kok, itu dari diri dia sendiri. Untuk teman-teman mungkin yang putus asa, yang nggak tahu langkah-langkahnya mau kemana, bahkan ngerasa stuck sama kegiatan, kok di sini-sini aja ya. Sebenarnya apapun usaha teman-teman, apapun sekecil apapun itu bakal menjadikan perjalanan yang paling penting, karena itu pengalaman sendiri itu, walaupun sekecil apapun itulah yang jadi yang berharga untuk diri kita sendiri. Betul. Gitu. Apapun itu ya, apapun yang dikerjakan, sekecil apapun ya, berarti ya walaupun Anda tidur-tiduran itu pasti bakal berpengaruh juga tuh. Karena sekecil apapun upaya dan usaha itu akan membuahkan hasil juga dan tidak akan pernah sia-sia. Seperti itu. Betul sekali deh ya. Luar biasa. Sekecil apapun
yang penting kita sudah ada usaha dan upayanya Ya, di betul. sana. Oke, terima kasih Dea atas waktunya perbincangannya, seru sekali. Terima Sukses kasih juga terus. kok atas kesempatannya. Iya, sama-sama Dea. Dan mudah-mudahan skripsinya lancar ya. Amin. Dapat pembimbing yang baik dan penguji yang baik. Amin. Oke, Dusana kasadanya itu pula Dusana podcast kita pada siang hari ini ko. Jangan lupa Dusana tonton tadi podcast ko Sakti hari Senin, Jo hari Selasa pukul ampe balik atau jam 2 siang haja di TVRI Sumatera Barat. Ambo Oscar mewakili kerabat kerajo sadonyo pamit undur diri dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa Dusana kasadanya. See ya.